Salam para sahabat pencinta firman Tuhan dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Banyak di luar sana, baik itu non-Kristen maupun pengikut Yesus sendiri, masih bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Apakah Tuhan Yesus pernah berbuat dosa? Apakah Tuhan Yesus pernah melakukan kesalahan seperti kita yang memiliki dosa warisan sehingga ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan? Saudaraku, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kira-kira apa alasannya mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Bukankah Yesus adalah Mesias? Bukankah Yesus adalah firman Allah? Bukankah Yesus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia? Bukankah Yesus adalah Emmanuel, yaitu Allah beserta kita? Bukankah Yesus adalah Tuhan? Bukankah Yesus adalah Allah, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang memiliki satu hakikat dengan Bapa? Jika seperti itu, lalu mengapa Tuhan Yesus Kristus dibaptis? Apakah dia pernah berbuat dosa? Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak video ini sampai selesai. Perlu kita ketahui, Yesus tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal kedua ayat ke-22. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kemudian di kitab Ibrani pasal yang keempat ayat ke-15. Tuhan Yesus juga tidak pernah berbuat dosa ataupun melakukan kesalahan. Jika demikian, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus dibaptis adalah sebagai rasa solidaritas kemanusiaan. Perlu kita ketahui, Yesus adalah 100% Allah. Dia adalah pribadi kedua yang bersama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus adalah 100% manusia, yaitu tubuh jasmani kedagingannya adalah dari tubuh Bunda Maria, yaitu seorang perempuan. Jika perempuan yang pertama adalah Hawa, membawa manusia ke dalam dosa, membawa dalam kematian atau maut. Tetapi dalam perjanjian baru, Hawa yang baru, yaitu Bunda Maria, tubuhnya mewakili tubuh kita. Di dalam rahimnya ada manusia Allah, yaitu Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi umat manusia. Jadi Yesus adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Dia datang hadir di tengah-tengah kita untuk merasakan suka dan duka apa yang dialami oleh manusia. Bukan Allah yang hanya diam bertata di surga, yang hanya berfirman, tetapi Allah yang mau melibatkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia.
Jadi dia memiliki rasa solidaritas. Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa baptisan itu sangatlah penting. Sakramen baptis adalah pintu gerbang agar kita diselamatkan, agar kita menjadi anak-anak Allah, agar kita bisa menjadi anggota gereja sebagai tubuh Kristus. Itu adalah alasan pertama mengapa Tuhan Yesus Kristus dibaptis. Kemudian alasan kedua mengapa Tuhan Yesus Kristus dibaptis adalah untuk diproklamasikan, atau Allah ingin memberitahukan kepada segenap umat Israel, terutama yang saat itu berada di Sungai Yordan, di mana Allah dari awan dia bersuara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Atau dalam Injil Lukas dikatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi Allah dari surga memproklamasikan, memberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab 2 Samuel pasal 7 bahwa Daud akan memiliki seorang anak yang menjadi raja, bukan Salomo, tetapi Yesus Kristus. Kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya. Kemudian ada Roh Kudus yang datang turun ke atas Yesus. Itu menyimbolkan bahwa Roh Kudus mengurapi Yesus sama seperti raja-raja dalam perjanjian lama seperti Saul, Daud, dan Salomo diurapi dengan minyak urapan dalam perjanjian lama, dan dalam perjanjian baru minyak urapan itu menggambarkan kehadiran Roh Kudus untuk mengurapi Tuhan Yesus Kristus sebelum dia memulai mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Jadi yang pertama adalah sebagai rasa solidaritas kemanusiaan. Alasan kedua adalah Allah ingin memproklamasikan putranya ke tengah-tengah umat manusia bahwa ia adalah Mesias, bahwa ia adalah anak Allah. Itu adalah alasan pertama dan kedua. Kita lanjut dengan alasan ketiga mengapa Tuhan Yesus Kristus dibaptis, adalah untuk menggenapi rencana Allah. Kita tahu dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat 15, Allah telah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa ada seorang keturunan mereka nanti yang akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Yesus meremukkannya melalui di atas salib di Gunung Golgota. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus untuk menggenapi janjinya di Taman Eden, kemudian menggenapi janjinya juga kepada Daud di 2 Samuel pasal 7. Di sana Allah berjanji kepada Daud bahwa melalui keturunannya nanti akan ada seorang raja yang kerajaannya kokoh sampai selama-lamanya, yaitu Mesias, dan itu juga digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Yesus melalui janji dengan Adam dan Hawa, yang pertama melalui gambaran pembaptisan, di mana Yesus dimasukkan ke dalam air melambangkan kematiannya, kemudian keluar dari air melambangkan kebangkitannya. Jadi melalui wafat, kematian, dan kebangkitan Yesus,
barang siapa yang percaya maka akan diselamatkan. Dan itu adalah Injil, kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan yang harus selalu kita percaya sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, 3 alasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis. Yang pertama adalah sebagai rasa solidaritas kemanusiaan. Yang kedua, Bapa ingin memproklamasikan anaknya kepada umat manusia bahwa ia adalah Mesias. Yang ketiga, Yesus ingin menggenapi semua nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, yaitu datang ke dalam dunia untuk keselamatan. Nah, demikian video untuk kali ini. Semoga melalui perayaan pembaptisan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita kembali sakramen baptis yang telah kita terima. Setelah kita dibaptis, marilah kita menjaga kesucian, kekudusan jubah putih kita, agar saat hari kedatangan Tuhan kita masih berkenan. Dan kita diingatkan kembali, kita sebagai anak Allah, kita harus siap mewartakan Injil sampai ke ujung dunia dan siap membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mengajarkan orang-orang yang ingin percaya kepada Yesus. Karena Yesus berjanji dalam Injil Matius pasal 28 bahwa Ia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati. Amin.